Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bikin roti mochi guys. Dikarenakan sekarang lagi booming banget yang namanya mochi guys. Jadi aku akan padukan antara roti dan juga mochi. Dan ternyata ini enak banget guys. Roti mochi ini teksturnya itu lembut banget. Ini tanpa telur ya guys. Walaupun tanpa telur tetapi hasil rotinya bener-bener bagus, benar-benar lembut, benar-benar empuk dan juga fluffy. Dengan perpaduan strawberry mochi, ternyata rasa roti mochi ini benar-benar enak. So, mau tahu gimana cara bikin roti mochi yang lembut dan fluffy ini? Mari kita bikin sama-sama. Oke guys, untuk langkah pertamanya kita bikin mochinya dulu. Yang pertama kita siapkan 80 gram air. Lalu kita masukkan gula 10 gram. Lalu kita tambahkan juga di sini adalah tepung ketan sebanyak 50 gram dan sekitar 1 sendok tepung maizena atau tepung jagung ya guys. Kemudian kita tambahkan sedikit garam dan juga ada 10 gram minyak atau sekitar 1 sendok makan minyak. Kemudian ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Setelah bahan mochinya tercampur rata, kemudian kita tuang di teflon yang anti lengket seperti ini. Jadi kita nggak perlu kukus mochinya guys, hanya pakai teflon gitu, di stel gitu, udah jadi deh mochi yang lembut, kenyal dan juga enak banget. Jadi simple itu bikin mochi, nggak perlu nunggu dikukus lama-lama. Kita aduk sampai dia membentuk gumpalan mochi yang tidak lengket lagi di teflonnya dan jadi lentur dan juga halus. Jadi kalau tekstur mochinya udah seperti ini guys, ini udah lentur, lembut dan menggumpal menjadi satu seperti ini. Udah bisa diangkat, letakkan di atas plastik, kemudian kita bungkus dengan plastik seperti ini. Lalu setelah dibungkus kita bisa letakkan di atas kulkas sampai waktu akan kita gunakan. Untuk langkah selanjutnya kita bikin rotinya guys. Adonan rotinya ini tanpa mixer juga ya guys. Kita siapkan 160 gram susu cair fresh milk. Lalu kita tambahkan madu sebanyak 25 gram. Ini aku menggunakan madu sasetan, harganya murah banget. Jadi nggak usah khawatir, kalau mau di skip juga nggak apa-apa, tapi mungkin tekstur kelembutannya kurang. Kemudian kita tambahkan 15 gram gula pasir dan 4 gram ragi instan. Lalu kemudian kita aduk sampai gula dan juga raginya larut. Setelah dirasa gula dan juga raginya larut, kemudian kita masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 260 gram. Lalu kita tambahkan sedikit garam sebanyak 5 gram.
Dan ini kita uleni sampai semuanya tercampur rata aja ya guys. Awal-awal kita menggunakan spatula dikarenakan kalau langsung menggunakan tangan nanti tangannya terlalu lengket. Kita aduk menggunakan spatula sampai tepungnya atau tepungnya itu sudah tidak kelihatan lagi ya guys, sudah menggumpal, sudah tercampur semua dengan bahan cairnya atau dengan susunya. Baru kemudian kita menggunakan tangan seperti ini. Kita uleni hanya sebatas sampai semuanya dipastikan tercampur rata gitu guys, nggak perlu sampai kalis banget. Nah, setelah seperti ini adonannya, kemudian baru kita tambahkan 20 gram mentega, atau kalian juga bisa menggunakan margarin, tapi lebih baik menggunakan mentega supaya nanti tekstur rotinya lembut. Kalau menggunakan margarin nanti tekstur rotinya itu lebih ke garing ya guys. Kemudian kita uleni sampai lembut seperti ini, lembut, halus, dan tidak lengket lagi di tangan kalian. Nah seperti ini sudah cukup ya guys, nggak usah lama-lama gitu. Jadi udah cukup seperti ini, sebatas kayak gini aja. Lalu kemudian kita tutup guys. Ini kita tutup menggunakan plastik atau menggunakan kain yang sedikit basah gitu, atau kain kalian basahin gitu biar agak sedikit dam gitu. Kemudian kita tutupkan dan kita biarkan selama kurang lebih 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah adonannya mengembang 2 kali lipat, kurang lebihnya 1 jam kita istirahatkan, dan adonannya sudah mengembang seperti ini. Ini bagus banget, tekstur adonan rotinya sudah mengembang sempurna. Kemudian aku pindahkan ke atas meja, dan ini aku mau potong-potong guys. Aku mau potong menjadi 8 bagian sama besar. Kalau kalian gak yakin dengan potongan kalian sama besar, kalian lebih baik timbang saja. Kurang lebihnya 60 gram per piecesnya ya guys. Kemudian setelah dipotong-potong, kita bulatkan setiap bagiannya seperti ini. Lakukan semuanya sampai habis. Lalu kita tutup lagi guys, dan kita istirahatkan biar adonan rotinya itu lebih rileks. Istirahatkan 15 menit saja. Kemudian sambil menunggu 15 menit adonan rotinya kita istirahatkan, kita ambil adonan mochi yang udah kita masukkan ke dalam kulkas tadi. Ini kemudian kita potong-potong menjadi 8 bagian sama besar juga guys. Nah seperti ini. Jadi ini agak lengket, jadi kalian harus potong menggunakan pisau yang terbuat dari plastik gitu guys. Nah kita potong menjadi 8 bagian karena adonan rotinya juga 8 bagian. Jadi adonan mochinya juga kita potong menjadi 8 bagian ya guys. Setelah 15 menit kita istirahatkan, adonan rotinya ini udah siap kita bentuk. Kita ambil satu bagian yang pertama tadi kita bulatkan, taruh sedikit tepung di atas meja, kemudian kita pipihkan seperti ini menggunakan rolling pin, atau kalian bisa juga menggunakan tangan, yang penting pipi agak lebar gitu ya guys. Nah seperti ini udah cukup. Lalu kemudian tengah-tengahnya ini aku mau kasih mochi yang udah kita potong, yang udah kita buat tadi. Mochinya kasih sedikit tepung supaya nggak lengket di tangan kalian. Letakkan di tengah-tengah. Kemudian aku mau kasih selai stroberi di tengahnya seperti ini. Kemudian kita bungkus rapat-rapat semuanya seperti ini. Jadi mudah banget juga bikinnya. Ini hasil perpaduan dari
mochi dan juga roti. Jadi mochi bread. Ini strawberry mochi bread. Ini enak banget guys, lembut banget. Makan satu nggak akan kenyang dan akan selalu ketagihan. Kemudian letakkan di atas loyang seperti ini. Kalau nggak ada, kalian bisa menggunakan loyang roti gitu yang pakai kertas gitu, apa namanya. Atau kalau nggak ada ya kalian bulatkan aja, letakkan di atas loyang gitu guys. Jadi kalau nggak ada loyangnya terus kalian nggak jadi bikin, nggak usah kayak gitu. Kalian pakai apa aja yang ada di rumah kalian. Yang penting bahan dan pembuatan mochinya, bahan rotinya kalian ikuti step by stepnya sampai akhir, pasti hasilnya juga sama dan pasti hasilnya juga berhasil. Nah seperti ini, lakukan semuanya sampai habis. Setelah semuanya kita cetak dan kita bulatkan, letakkan di atas loyang seperti ini. Kemudian ini kita tutup guys. Ini kita tutup serapat mungkin, sebisa mungkin. Dan kita biarkan sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah kurang lebihnya 1 jam dan adonan rotinya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Ini mengembang sempurna. Kemudian sebelum dipanggang, kita siapkan dulu atau kita olesi dulu dengan egg wash. Ini adalah sedikit telur dan juga tambah air ya guys. Kemudian kita olesi di atasnya tipis-tipis secara merata sebelum rotinya ini kita panggang ya guys. Sambil ngolesin kayak gini, kalian reheat ovennya selama 10 menit di suhu 180. Nah sebelum dipanggang aku meletakkan di atas loyang dulu seperti ini. Nah kemudian ini kita panggang di oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 180 derajat Celcius selama 18-20 menit tergantung oven kalian masing-masing. Sekali lagi, setiap aku bikin video selalu bilang kenali oven kalian ya guys sebelum memanggang biar hasilnya sempurna kayak gini. Nah ini dia strawberry mochi bread yang pastinya lembut banget. Kalian bisa lihat dong tekstur di saat aku pegang rotinya, ini lembut banget, empuk seperti squishy. Dan ini warnanya juga cantik, glowing gitu. Kalian harus coba di rumah perpaduan dari mochi dan juga roti yang pastinya enak banget. Yang suka mochi, kalian harus coba mochi dicampur dengan roti seperti ini, pasti kalian juga akan ketagihan. Ini juga bisa banget jadikan ide jualan kalian yang belum tahu mau jualan apa di saat-saat seperti ini. Terima kasih sudah menonton video saya. See you in my next video. Bye bye.